mana alamatnya, tolong SMS saya. Nah kebetulan di ibu kota itu saya kenal seorang dokter. Saya telepon dokter itu, saya tunjuk alamat. Oh itu jauh. Oke, kapan kamu ada waktu? Berapa kalau charter mobil? Dia bilang 600.000. Baik. Jadi pulang pergi kira 1.200.000. Oke. Saya kirim uang untuk kamu. Tolong cek anak ini. Nama ini alamatnya ada. Kalau kesulitan, telepon tante yang di kota itu. Baik. Ringkas cerita saudara. Sampai sana, dia balik. Saya telepon dia. Sudah busuk lukanya itu. Sebab mereka tidak punya uang untuk berobat. Jadi cuma pakai obat kampung. Dikasih ramuan-ramuan. Lalu dispalak pakai bambu kiri kanan kaki itu. Aduh bagaimana? Kan saya sudah minta tolong bawa ke kota. Lah keluarganya nggak ngizinkan karena kan nggak kenal. Siapa? Saya 3 bulan saudara, dari September ke Desember. Waduh bagaimana ini? Kapan kamu ada waktu lagi? Saya minta dokter ini. Untuk kali ini usahakan dia mau ke kota. Balik lagi bulan Januari, tetap tidak diizinkan. Bulan Maretnya, saya kebetulan ke kota itu. Terus saya bilang kepada dokter ini, tolong jemput, kalau perlu ajak bapaknya, supaya kenal saya. Saudara, ini bukan orang Kristen. Dengarin itu. Begitu, mereka terima. Karena bapaknya itu rasa aneh juga. Kok ada orang gak kenal mau nolongin anaknya. Saudara, sebelum mereka datang, saya langsung cari dokter ahli tulang. Ternyata dokter Katolik. Saya sebutkan besok ada pasien begini-begini. Baik Bapak, saya siap tanda tangan untuk menjamin semua pembiayaan. Saudara datang, saya pun yang sewa mobil. Begitu diperiksa, sudah pendek 7 cm kaki kanan ini. Di foto itu sampai berkali-kali, karena sudah hancur dan busuk. Saatnya dokter, kira-kira bagaimana? Lihat kondisi seperti ini, itu bapaknya dengar. Ini operasinya paling tidak 5 atau 6 kali. Wih, kenapa banyak sekali? Dokternya nerangkan, karena sudah terlalu lama begini. Ya udah. Saya tanya berapa biayanya? Wah pasti belum tahu. Itu akan dihitung per operasi. Baik, kira-kira supaya saya bisa siap. Saya kenalkan pada orang tuanya. Saya sebut terus saya ini pendeta. Saudara, operasi pertama anak ini kesakitan. Saya berikan handphone karena dia nggak punya handphone. Itu beban untuk narik itu 19 kilo, saudara. Anak itu kesakitan. Tiap hari saya telepon, saya pura-pura dia jadi anak saya, dia manggil saya papa. Saya kuatkan dia. Operasinya sampai 6 kali, saudara. Biayanya hampir 30 juta. Untung dokter ini ngerti, saya cicil. Ngerti cerita ini? Kalau ada jiwa yang Tuhan suruh, saya akan kejar sampai dapat. Buat saya uang itu nggak jadi masalah. Asal orang itu bisa diselamatkan. Saya punya cerita banyak seperti ini. Bagaimana kalau lihat orang berdosa yang perlu Yesus, kita harus habis-habisan untuk semua. Jadi kalau kita kumpul, kita bicara seperti ini. Jiwa-jiwa itu bagaimana? Ayo kita sungguh-sungguh mengerjakan itu. Karena itulah hati Yesus. Ingat tuh, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi yang penting saudara, bukan jumpa, bukan dekat, bukan lihat, bukan apa. Hasil yang penting. Bahwa persekutuan kita dengan Tuhan, itu ada buah-buah yang keluar. Dan buah-buah itu dinikmati oleh orang di sekitar kita. Kalau saudara sempat baca SMS saya waktu Natal, tahun baru, ada cukup banyak orang-orang Islam kirim SMS. Karena hidupnya jadi berarti sejak mereka ketemu saya. Itu menyenangkan sekali. Saya tidak pernah ajak mereka ke gereja kalau memang tidak bisa. Seperti satu contoh sopir di daerah Sopeng, saya nggak bisa ngajak ke gereja karena di daerah itu nggak ada gereja. Tapi kalau mereka ada apa-apa, mereka pasti kontak saya, suami istri. Saya masukkan kebenaran. Di Jawa Barat, saudara, saya pernah ketemu langsung walaupun nggak semua,
tapi tokoh-tokohnya. Ada lebih 200 jemaat atau komunitas yang tetap sholat, tapi mereka mengaku Yesus itu Tuhan mereka. Saya pertama kaget. Ini sudah sejak tahun 80-an yang lalu. Kenapa? Karena lingkungan tidak memungkinkan mereka. Apakah mereka berdosa? Tidak. Hebat sekali Tuhan itu kalau bekerja. Maka itu, mari. Roma 1:14. Perempuan di rumah Simon itu merasa seperti itu. Roma 1:14. Semua kita harus punya perasaan ini. Aku berhutang, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Kenapa dia berkata berhutang? Literal sama kata berhutang? Penghutang. Oh, lebih tegas lagi. Bacakan coba. Ya. Ya. Kenapa Paulus berkata aku ini penghutang? Jawabannya saudara, karena dia sudah diselamatkan. Ingat kejahatan Paulus. Nah, kalau saudara dan saya sebagai penatua dan hamba Tuhan tidak pernah sadar, kita ini semua punya hutang, saudara. Hutang keselamatan. Maka caranya bayar, selamatkan orang-orang lain. Amin. Itu caranya bayar. Bagian terakhir supaya saudara makin lengkap. Roma 11 ayat 25. Dengar para penatua dan hamba Tuhan, kalau kita tidak segera melakukan penginjilan secara habis-habisan, maka dunia akan hancur betul-betul. Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Mudah-mudahan buat kita mengerti. Roh Kudus tolong kami supaya kami gak hobi hanya ibadah saja, tapi kami punya hati Yesus dalam hidup ini. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, sombong. Jangan kita dianggap sombong. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai hari ini. Ada banyak orang Yahudi yang tegar keras kepala menolak Yesus. Sebagian telah menjadi tegar. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis dari Sion akan datang penebus dan ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Nah, saudara maaf ya, tapi inilah fakta. Makin hari saudara, orang Yahudi itu makin jahat dan makin kejam. Sungguh, dengar berita. Makin hari mereka itu makin jahat saudara. Maka itu saya tidak pernah setuju, apalagi menyuruh orang Kristen Indonesia tur ke Israel. Untuk apa nguntungin mereka? Mereka sudah kaya, diuntungin lagi. Nah, ada berapa pendeta yang khotbahnya ngawur? Membuka kitab Sakaria, kitab Sefanya harus pergi ke Israel. Sarah kita nggak disuruh naik haji kok. Tidak ada aturan itu. Nah, lihat jahatnya Israel. Saudara, keuangan dunia di tangan mereka. Amerika itu satu-satunya negara unik sekali. Dengar ya, bagi yang belum tahu akan kaget. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara. Uang yang beredar dan pencetakan uang itu bukan milik negara, tapi milik swasta. Gila nggak? Namanya Federal Reserve. Nah, pemiliknya orang Yahudi. Semua pengusaha pabrik kimia sedunia itu orang Yahudi. Semua pengusaha pabrik makanan sedunia itu orang Yahudi. Pabrik farmasi sedunia orang Yahudi. Pabrik senjata sedunia orang Yahudi. Penguasa emas dan berlian dunia orang Yahudi.
Mereka itu jahat, saudara.